Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran pada topik komponen-komponen kurikulum. Melalui video lecture ini, saya ingin memberikan sebuah pengantar berkaitan dengan 4 komponen kurikulum. Nah, sebelum kita memasuki materi, tentunya kurikulum merupakan sebuah suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Ya, sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi dari kurikulum, yang ketiga adalah metode atau strategi pencapaian tujuan, dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum itu terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu. Standar kompetensi atau capaian dari topik kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan landasan komponen pengembangan kurikulum. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen pengembangan kurikulum dalam perencanaan program pembelajaran dan pendidikan. Yang ketiga, menganalisa komponen-komponen pengembangan kurikulum yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya, ini berkaitan dengan komponen kurikulum. Saya tadi di awal sudah menyebutkan komponen-komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada metode, dan yang keempat ada evaluasi. Nah, bagaimana keempat komponen ini saling berkaitan? Mari kita simak secara bersama-sama. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan besar ketika teman-teman melihat bagan, ya, bagan ini. Nah, yang ada di benak pikiran teman-teman, bagaimana komponen-komponen ini bisa saling berkaitan dan harus berkaitan? Baik, yang pertama berkaitan dengan komponen tujuan. Nah, ini ya, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Apa sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia? Ya, apa yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran, tujuan proses pembelajaran, ataupun tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan pendidikan ini memiliki klasifikasi. Yang pertama, itu ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler atau tujuan kompetensi atau standar kompetensi. Yang keempat adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, klasifikasi ini mari kita simak bersama-sama. Yang pertama berkaitan dengan tujuan umum pendidikan atau tujuan pendidikan nasional, ya. Merupakan tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia, ya, yang sesuai dengan rumusan itu. Baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Yang selanjutnya berkaitan dengan tujuan institusional. Institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap pendidikan atau oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional juga dapat diartikan sebagai turunan dari tujuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan
atau diartikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, tujuan kurikuler atau standar kompetensi. Ya. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, tujuan kurikuler ini merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Yang terakhir berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Ya. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik, ya, setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu atau dalam satu kali pertemuan. Oke, komponen yang kedua yaitu ada komponen isi. Nah, isi atau materi pelajaran ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar atau learning experience-nya para peserta didik. Ya, isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada setiap isi mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Ya. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oke, ini komponen yang kedua. Selanjutnya ada komponen yang ketiga, ya, atau komponen strategi. Oke, di sini di layar saya sudah ada strategi berbeda dengan metode. Ya, strategi adalah a plan of operation achieving something. Kalau metode adalah a way in achieving something. Ya, jadi penggunaan strategi dan metode dalam pembelajaran dan penyelenggaraan kurikulum akan tergantung pada pendekatan tertentu. Ya. Nah, komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting. Ya. Oleh sebab itu, maka berhubungan erat dengan kaitannya implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai, tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak dapat mungkin dicapai. Ya, strategi pembelajaran yang digunakan untuk menerapkan teori pembelajaran untuk memperoleh hasil pembelajaran yang ditargetkan. Nah, jadi komponen strategi ini sangat penting pada saat implementasi kurikulum. Oke, yang selanjutnya ada komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Ya, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Yang selanjutnya, evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan sebagai pengantar berkaitan dengan topik kita, komponen-komponen kurikulum. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan mengakses laman spada.upi.edu untuk membaca materi lebih komplit, ya. Di spada.upi.edu sudah tersedia. Yang pertama ada modul, ya. Yang kedua ada podcast, ya. Yang selanjutnya ada bahan tayang saya atau PowerPoint, ya. Nah, silahkan teman-teman untuk mempelajari secara mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.